Hola gengs, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, kali ini akan saya roasting 2 batch, mungkin dengan metode yang berbeda. Semoga saya lagi mood, lagi gerimis. Tapi si 2 batch ini kemungkinan sebagian akan saya sharing sama temen ala-ala di luar sana yang pengen merasakan haluping banana versi roastingan manual saya, aka versi ala-ala. Nah, tapi sebelum merosting haluping banana, alangkah baiknya kita sedikit mengupas tuntas tentang varietal ini ya, yang ditanam di Jawa Barat. Oke. Sekejap aja kita akan belajar soal si belajar biji ya, supaya selain kita memahami apa rasa, notes, karakter, juga kita memahami originnya atau asal usulnya. Oke, supaya setidaknya kita sama-sama belajar biji, karena buat saya kopi adalah proses yang terus mesti kita pelajari. Dan saya sama teman ala-ala mungkin adalah simbiosis mutualisme, saling berbagi pengalaman, saling bertukar rasa, bertukar ilmu, bertukar segalanya lah ya, informasi dan lain-lain ya. Kita akan bahas sedikit aja tentang si Gararutang ini ya, dengan tasting notes banana, floral, honey, lychee, lemon, melon, passion fruit, sweet, aromatic. Sebenarnya apa sih si Gararutang nih? Agak sangat, namanya tuh antara sigarar tuh kayak ke Batak-Batakan sama utang ya. Kita akan sedikit aja ya teman-teman, supaya kita sama-sama sedikit memahami, sedikit aja sih. Konon si Gararutang ini berasal dari bahasa Batak Toba, artinya si pembayar hutang, karena pada zaman itu petani menjual hasil kopinya untuk sekedar membayar utang. Mungkin pada zaman itu komoditi kopi belum seksi sekarang, jadi kayak ya seadanya gitu lah ya. Mungkin saya juga nggak tahu kehidupan di zaman dulu ya. Nah, asal usul si Gararutang sebenarnya dari mana sih? Kalau tadi asal usul namanya, sekarang kita telusuri asal usul varietal ini tepatnya ya. Varietal ini dari mana sih? Konon kalau sekalian baca-baca atau kalian lihat postingan saya yang membahas tentang varietal versi ala-ala, ada yang sumber lain bilang sebenarnya si Gararutang itu adalah versi upgrade-nya Ateng. Ateng tuh Aceh Tengah. Varietalnya atau varietasnya Katimor. Jadi di Aceh Tengah, Takengon itu ditanam si Katimor, lalu dibawa ke Lintong Nihuta, dan sebagian tersebar tersebar ke seluruh Sumatera Utara mungkin ya. Ada yang bilang juga langsung dari Aceh Takengon dibawa ke si Malem ya. Nanti kita lihat ya. Tapi ada sumber lain yang bilang sih begini ya. Jadi si Gararutang itu versi upgrade-nya Ateng. Kalian bisa lihat ya di postingan saya. Kita belajar biji bareng di situ ya. Kita coba run through dulu. Nah, tapi ada sumber lain bilang bahwa sebenarnya yang dibawa dari Takengon itu adalah Tipika. Jadi varietal Tipika dari Takengon dibawa ke si Sumatera Utara. Nah, tapi kalau kalian mau baca tentang Tipika itu dari mana, kalian bisa memantau. Saya mau bahas tentang Sunda Gesa, tapi sebenarnya itu varietalnya Tipika. Nah, itu Tipika itu dari mana, kalian bisa lihat di situ ya. Nah, Takengin, sorry salah ketik. Jadi dari Takengon, kayaknya mesti dibenerin ya. Salah ketik. Oke. Saya buru-buru soalnya bikin materi sebelum roasting nih.
Jadi dari Takengon ada sumber lain bilang dibawa ke Simalungun gitu. Jadi sebenarnya ada dua sumber nih, ada dua sumber. Ada yang bawa dari Takengon dibawa ke Lintong Nihuta. Di Lintong Nihuta ditanam lalu disebarkan ke sekitaran Sumut menjadi varietal Sigara Rutang, yaitu si pembayar utang. Tapi ada yang juga bilang langsung dibawa dari Takengon ke Simalungun, varietalnya tipika. Saya juga nggak tahu mana sebenarnya sumber mana sebenarnya yang benar. Bahkan mungkin ya sebenarnya Sigara Rutang itu adalah varietal yang memang antara si tipika dan si Katimor yang dibawa ke Lintong Nihuta. Cuman mungkin si petani itu merasa ketika menanam kopi yaitu ketika panen untuk membayar utang, jadi dinamain aja Sigara Rutang, mungkin ya secara generalnya kayak gitu. Tapi kita lihat kalau secara penelitiannya yang udah dapat sertifikat dari si badannya apa sih, saya lupa. Jadi sebenarnya Sigara Rutang itu adalah kawin silang suka sama suka antara tipika sama si kopi kate atau draft coffee. Kopi kate itu apa sih? Sebenarnya ternyata kopi kate itu adalah Katimor yang ada di Lintong Nihuta. Jadi sebenarnya si Sigara Rutang itu secara varietalnya dia itu kawinan tipika dan Katimor. Kalau secara ininya ya, secara rootnya dari bawaannya dia dibawa dari sama-sama dari Takengon. Anggap aja misalkan sama-sama dibawa dari Takengon dengan dua varietal yang berbeda. Jadi yang satu Lintong Nihuta, yang satu kemudian menyusul bawa tipika. Lalu tipika di Sumatera Utara itu kawin secara suka sama suka sehingga menghasilkan varietal baru yang mereka sebut Sigara Rutang yang memang secara plasmanya menghasilkan kualitas yang oke, katanya gitu ya. Jadi kalau melihat secara penelitiannya, sekali lagi Sigara Rutang itu adalah varietal tipika dan Katimor. Jadi sebenarnya dia varietal baru lah ya, lahiran baru gitu. Nah, kemudian varietal ini dibudidayakan, hasilnya bagus, kualitasnya bagus, panennya bagus, rasanya juga jadi berbeda, jadi kaya mungkin rasanya. Lalu dibawa ke Jawa Barat, karena di Jawa Barat itu kalau ngobrol sama petani di Malabar, dia bilang dia harus mencari pengganti tanaman kopi yang ada di Malabar untuk supaya tahan hama dan lain-lainnya. Jadi dia mencari bibit yang unggul. Dia menemukan Sigara Rutang dan ditanam di Malabar dan mungkin menyebar ke daerah Bandung dan sekitarnya. Lalu jadilah kopi dengan daerahnya masing-masing. Misalkan di Malabar, kopi Malabar, padahal varietalnya Sigara Rutang, atau di Pangalengan juga ada juga yang pakai kayak Frinsa, itu ada pakai juga Sigara Rutang, dan bahkan mungkin si Frinsa itu banyak menggunakan kopi yang berasal dari Sumatera, Bor-Bor, salah satunya Sigara Rutang unggulannya. Nah, lalu salah satu turunannya yaitu di Jawa Barat juga, Sigara Rutang ini ditanam di satu tempat, di satu daerah, dikasih nama Halu Banana. Jadi sesuai dengan karakteristik sesuai dengan karakteristik kopinya, karakteristik rasanya, dan dikawinkan dengan nama daerahnya. Jadilah ada yang nyebutnya Halu Pink Banana, ada yang nyebutnya Halu Banana, ada Halu Honey Banana, ada Halu Red Honey, ada Halu Wine, tergantung dengan prosesnya dan output rasanya. Lalu sebenarnya Halu apa sih gitu ya? Sebenarnya Halu itu dari Gunung Halu, sebuah kecamatan di daerah Bandung Barat. Tapi konon ya sebenarnya berbeda nih antara Gunung Halu dengan Gunung Halu yang ada di Padalarang. Jadi Gunung Halu di mana? Gunung Halu di Kecamatan Bandung sama di Padalarang
Kecamatan Bandung, Kecamatan Gunung Halu dan Gunung Halu itu berdua hal yang berbeda. Koreksi ya kalau saya salah. Tapi saran saya sih buat prosesor Indonesia supaya bunyi juga si varietalnya. Kalau saran saya sih misalkan Halo Honey Sigara Rutang, Halo Banana Sigara Rutang. Tapi kembali lagi bebas, terserah dengan gimmicknya masing-masing, terserah sih, ada larangan juga. Nah dari situ barulah kita akan berproses. Saya nyalakan dulu. Semoga info yang barusan itu sedikit memberikan knowledge sama-sama ya. Semoga aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, saya akan 200 gram. Asin ya, 200 gram. Oke, 200 gram. Lalu ini juga 200 gram. Sip, sama-sama 200 gram. Kita akan berproses. Semoga, oh ya, nggak usah lihat binnya, karena kita sekarang adalah proses. Karena kalian udah lihat binnya di sesi perdana saya merosting. Hujan pas banget nih. Aduh, saya nggak punya corong ya, harusnya pakai corong gitu loh supaya nggak tumpah-tumpah. Oke, sip, kita lock dulu. Masih ketinggalan satu. Kita lock dulu. Saya kali ini akan pakai metode pertama. Kita main di slow roast ya. Kita main di slow roast. Jadi saya akan bikin dua, satu slow roast, satu fast roast ya. Pakai timing 1 2 3. Oke, sip. Enam, bukan 9 ya.
18. Crack di 19. Ya, biarkan aja ya. Kenapa, Ray? Ya nanti ya. Nanti aku kasih coba. Saya bilang Made ambilin nampan dong. Made ambilin nampan dong. Dilaci. Bunyi. Kita kecilin. Dan biarin aja sampai selesai. Jangan sampai first crack, second crack ya guys. Thank you. Selesai. Kecilin, makin kecilin karena dia cracknya udah kelar. Udah mau kelar maksudnya. Kenapa dikecilin supaya nggak ketemu second crack ya guys. Tadi ngomong gas. Iya, lama-lama norak nih teman-teman lah ya. Oke. Selesai. Sip. 21. Yes. Udah belum? Satu lagi itu. Apain aja. Nonton Free Guy aja, bro. Aduh, panas banget. Ranting. King. Menarik ya. Kita dinginkan dulu ya teman-teman. Oke, sekarang batch kedua kita akan main di roastingan standar biasa ya, seperti orang-orang pada umumnya mereka gunakan, yaitu antara 12, 10, 11, 12, 13 menggunakan metode fast roast ya. Ini roastingannya berbeda dari pertama kali saya roasting. Kalau yang pertama kali saya roasting itu adalah mainnya di apa itu ya,
slow roast, tapi saya aimingnya di apa ya, medium dark lah. Oke. Bentar ya, kita setup dulu api karena saya mau ya disinilah. Kalau oke, semoga rasanya berbeda ya. Kita setup. Oke, mulai. Udah mulai yellowish. Delapan. First track di 10.33. Biarkan selesai. Aiming berhenti di 13.
kecilin supaya nggak jadi second crack. Stop 13. Oke. Semoga berbeda coloringnya ya. Harusnya sih nggak jauh beda, cuman beda metode aja ya. Cuman beda metode, ini di fast roast, yang tadi di slow roast. Oke. Paling sedikit ada perbedaan coloring sih, tapi let's see nanti ya. Selesai sudah. Saya merosting haluping banana untuk dua jenis roasting, dua timing roasting yang berbeda tepatnya ya. Ini slow roast, ini fast roast. Tone colornya kurang lebih sama sih sebenarnya, color gradingnya. Let's see aja. Nanti sebelum saya berbagi, saya akan coba dulu ya seperti apa rasanya. Oke, kita tulisin. Saya suka lupa soal, jadi saya mesti tulis ini. Yang ini slow roast, ini aduh, kenapa sih susah amat ya. Oke, ini adalah fast roast ya guys, teman-teman. Ini fast roast. Oke. Jadi gini, saya closing dulu. Jadi segitu dulu tentang apa. Ini udah saya jelasin asal usul segala rutangnya. Lalu ini notesnya. Kalau kalian mau melihat, nantinya tergantung dengan selera kalian sendiri, sensus kalian sendiri. Negara Indonesia prosesnya honey dengan ketinggian 1300 sampai 1500 di atas permukaan laut. Silahkan. Ini saya sebenarnya punya ini 200 gram, ini 200 gram, jadi kayaknya akan sedikit berkurang, jadi more or less kayak 170 gram ya. Jadi saya nggak tahu untuk berapa orang. Nggak ada ketentuan apa-apa, tapi mungkin perlu dikasih catatan sedikit supaya saya bisa menentukan siapa yang layak atau siapa yang kira-kira memang mau mencicipi si haluping banana versi roastingan ala-ala suka-suka. Mungkin mekanismenya simple aja. Kasih saya alasan yang paling yang paling masuk akal, yang paling membuat saya oh ya ini layak kalian coba lah ya gitu. Jadi kalau simply cuman cobain dong, kayaknya saya nggak punya alasan untuk memberikan atau melempar biji haluping banana ini ya. Jadi harus rasionalnya, harus enak lah ya untuk dibaca dan lihatnya, oh ini orang pengen banget ya merasakannya, atau kenapa pengen merasakan haluping banana versi ala-ala suka-suka. Silahkan tulis di kolom komen nanti yang menurut saya oh ini orang kayaknya memang pengen banget. Nanti saya akan saya arahkan untuk mengirimkan alamat ke PMIG. Oke? Teliti dulu, pantau dulu, resapi dulu, dan kalau misalkan ragu, kalian bisa lihat di proses ngebrew saya si haluping banana versi saya yang sebenarnya ini nih. Ini yang slow roast, tapi saya setup di
medium dark, jadi agak oily. Ini untuk es kopi susu enak banget, untuk espresso enak banget. Dan ini adalah dua yang metode yang berbeda. Ini juga berbeda. Saya ini sampai ketemu, saya develop sekitar 2 menit untuk mendapatkan sensasi oily-nya. Kayaknya ini nggak akan terlalu oily, let's see aja ya. Oke, kasih saya rasionalnya supaya saya bisa memberikannya dengan senang hati. Sebenarnya pengen saya berbagi ke semua teman-teman yang ikutan komen, tapi somehow keterbatasan stok yang ada. Jadi silahkan ya teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sukses terus, semangat terus. Kita saling saling berbagi aja. Kalau ada temen ala-ala bilang, "Bang, lu kenapa nggak collab sama si itu sih? Review kopi?" Kayaknya mereka udah gede-gede subscribernya. Saya pikir saya nggak ke situ arahnya. Kalau saya hanya sekedar collab, kayaknya nggak menguntungkan buat kalian juga. Jadi saya maunya ngobrol kayak gini aja, dan apa yang saya rasakan, apa yang saya brew, apa yang saya nikmatin, bisa kalian nikmatin aja juga. Jadi bukan dinikmatin sama kolaber saya ya. Oke. Berat banget ya bahasannya. Oke deh. Ciao teman-teman.